Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini, hari yang penuh dengan kabar sukacita, di mana kita tahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dimanapun kita berada, berkat Tuhan mengalir turun ke atas kita yang sedang mengadakan ibadah Paskah bersama dengan Tuhan pada hari ini. Jadi sebelum saya lanjut dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan karena kami tahu bahwa hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Satu kabar sukacita bagi seluruh umat yang percaya kepadamu. Di mana Tuhan, kebangkitanmu adalah satu kemenangan yang sangat besar bagi setiap orang yang percaya. Jadi terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersama dengan firman Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawati kami, memberi kepada kami hikmat agar kami Tuhan dapat mengerti firman Tuhan yang akan menjadi pegangan untuk kami terus menjalani kehidupan kami hari-hari ke depan ini. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 56b dan sambung Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau kita ada waktu terus membaca sampai ayat yang ke-12. Bunyi firman Tuhan ini tentang kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan mereka setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan karena itu bukti daripada kebangkitan Yesus dari kematian. Nah saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini saya ingin kongsikan kepada kita satu tema yang sesuai dengan kebangkitan Yesus, yaitu kemenangan. Karena kita percaya bahwa kebangkitan Yesus memberi kepada kita umat yang percaya satu kemenangan yang besar. Jadi sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya saya membawa kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pagi mereka pergi ke kuburan. Yang pertama yaitu ketiga perempuan tersebut menyediakan rempah-rempah. Ketiga perempuan itu adalah Maria Magdala, Yohana dan juga Maria ibu Yesus. Mereka menyediakan rempah-rempah. Timbul pertanyaan dalam hati saya. Mungkin ini satu tradisi orang Israel. Pada minggu pertama mereka harus membawa rempah-rempah pergi ke kuburan. Peristiwa yang kedua adalah batu terguling dari pintu kuburan. Saya percaya bahwa waktu mereka menuju ke kubur, mereka melihat dari jauh. Tentu sekali mereka terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa batu itu boleh terguling begitu saja? Tentu sekali dalam benak ataupun pemikiran mereka siapa yang melakukannya. Dan peristiwa yang seterusnya, yang ketiga, waktu mereka masuk di dalam kubur, mereka mendapati mayat Yesus tidak ada di situ, hilang. Dan sekali lagi, pemikiran mereka dipenuhi dengan persoalan. Siapa yang melakukannya? Siapa yang mencuri mayat Yesus? Peristiwa yang seterusnya, mereka dikejutkan dengan munculnya dua pribadi yang mereka tidak kenal, yaitu malaikat Tuhan. Karena kehadiran kedua malaikat ini ingin menjawab segala persoalan-persoalan yang ada di dalam pikiran ketiga perempuan ini. Karena mereka masih keliru, maka datanglah malaikat untuk menjelaskan apa yang terjadi yang terjadi sebenarnya. Dan peristiwa yang terakhir adalah tentu sekali ada perselisihan, salah faham antara ketiga perempuan ini dengan murid Yesus. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-11 dan 12 bunyi firman Tuhan demikian, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja.
Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang terjadi. Apa kiranya telah terjadi? Itu Petrus. Masih tidak percaya, maka Petrus berlari pergi ke kuburan untuk membuktikan apakah benar bahwa mayat itu sudah tidak ada. Cerita ini, peristiwa ini memberi dua gambaran kepada kita, saudara. Pertama, kabar kesedihan. Di mana dapat kita lihat bahwa kabar kesedihan itu pertama adalah perkara seperti ini tidak pernah berlaku. Kubur tidak pernah dikacau sebelumnya. Puluhan tahun setelah dikuburkan tidak pernah dikacau seperti yang berlaku dengan Tuhan Yesus, kuburan Tuhan Yesus. Yang kedua, kabar kesedihan yang kedua, bahwa kubur sepertinya sudah diganggu dan mayat sepertinya sudah dicuri. Memang rasa sedih. Apalagi keluarga terdekat, bahkan teman terdekat Tuhan Yesus pada waktu itu, saya percaya mereka rasa sedih. Karena orang, menurut mereka, pemikiran mereka mengganggu kuburan Yesus pada waktu itu. Dan kabar kesedihan yang terakhir adalah murid Yesus masih ada yang tidak percaya. Yang walaupun selama mereka mengenal Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan, mereka dapat menyaksikan Yesus melakukan mujizat, membangkitkan orang dari kematian, pun masih tidak percaya bahwa Yesus boleh bangkit dari kematian. Tentu sekali sedih. Apalagi kalau kita sebagai orang percaya pada zaman ini, masih di dalam situasi yang sama, masih ragu-ragu, masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan kita, tentu sekali agak menyedihkan. Yang kedua, kabar yang kedua adalah kabar sukacita. Di mana setelah kedua malaikat itu menjelaskan tentang persoalan tersebut, maka mereka dipenuhi dengan sukacita atas kebangkitan Yesus dari kematian. Yang kedua, yaitu kabar tersebut menguatkan iman para murid. Bahkan menguatkan iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bahwa tidak ada apapun yang mampu menghalang kuasa Tuhan daripada bangkit. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa dan mampu melakukan apapun. Dia boleh bangkit dari kematian. Dia itu sedikit sebanyak boleh memberi kekuatan bagi iman kita, saudara. Dan yang terakhir daripada kabar sukacita adalah kebangkitan Yesus memberi kepada kita kemenangan. Itu makanya saya angkat tema ini, kemenangan. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian memberi kepada kita semua kemenangan yang besar. Jangan pernah mengalah terhadap dosa, karena Yesus mampu memberi kepada kita kemenangan. Itu makanya bersandar penuh kepada Tuhan. Walaupun engkau rasa engkau lemah, kau rasa tidak mampu berdepan dengan dosa, serahkan kepada Tuhan. Jika Tuhan boleh bangkit dari kematian, perkara yang sekecil itu, Dia boleh memberi kemampuan kepada kita untuk menghadapi kemenangan terhadap segala dosa kita. Saya akan lanjutkan dengan perjamuan pada pagi hari ini. Sesuai dengan hari Paskah, Yesus mati bagi dosa kita dan bangkit memberi kemenangan kepada kita. Jadi hari ini kita akan ambil bahagian menghadapi perjamuan Tuhan. Jadi tertangkapnya Yesus pada Jumat Agung karena hanya melalui tubuhnya dan darahnya manusia dapat diselamatkan. Hanya melalui Dia manusia boleh mendapat kemenangan. Dan seterusnya kebangkitannya pada hari ini, pada hari Sabat, memberi satu kepastian bagi setiap orang yang percaya akan dibangkitkan juga dari kematian. Dan akan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Itu bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Akan mengalami kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita melihat firman Tuhan. Yang saya ambil dari Injil Matius pasal
26. Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Kata firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya kita sudah sediakan perjamuan di tempat kita masing-masing. Nah, untuk seperti sedia kala, kebiasaan kita, syarat untuk kita mendapatkan perjamuan ini, kelayakan kita harus dibaptis. Harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ambil upacara baptisan. Jadi untuk mereka yang belum dibaptis, saya minta maaf, belum tiba waktunya untuk kita mendapatkannya. Jadi apapun akan ada waktu-waktu yang akan datang, kita dapat mengambilnya setelah kita mengambil upacara baptisan. Jadi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan menghadapi meja Tuhan, mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan yang merupakan peringatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, semata-mata menebus kami dari dosa. Jadi biarlah ini menjadi peringatan untuk kami terus menyampaikan kabar baik kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun mereka sedang menghadapi perjamuan ini. Berkat Tuhan turun ke atas kami, supaya Tuhan kami dapat mengambil pengertian tentang apa peranan, apa tujuan kematian dan kebangkitan Yesus bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita mengambil roti, saya sekali lagi ingin membaca firman Tuhan ya. Ini roti dalam ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama. Ambil air bersama-sama. Sebelum itu, sebelum kita minum, saya sekali lagi ingin membaca firman Tuhan dalam ayat 27 dan juga ayat 28. Bunyi firman Tuhan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, bahkan untuk perjamuan yang telah kami hadapi pada pagi ini. Kami percaya itu akan terus menguatkan iman kami agar kami tetap berdiri teguh atas dasar iman kami. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, bahkan yang telah berkorban untuk kami, untuk menebus kami dari dari dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kebangkitan-Mu memberi kepada kami kemenangan yang besar, supaya kami terus melangkah dengan yakin di dalam Yesus Kristus, bahwa kami akan mendapat kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.